Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Selain narasumber-narasumber tadi yang sudah bergabung dari paruh awal Forum Christian, sudah bergabung juga secara virtual Sekretaris Daerah Sumatera Barat, Hans Sastri. Selamat malam Pak Hans. Selamat malam Pak Pris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pemirsa TVRI dimanapun berada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hans, ini Sumatera Barat juga secara demografi mirip betul dengan Jawa Timur, setidaknya dari jumlah penduduknya 5,6, mungkin Pak Hans punya data lebih spesifik. 97, lebih dari 97% umat Muslim. Mungkin Pak Hans bisa cerita kepada kami semua, mungkin Anda yang belum pernah ke Sumatera Barat atau sudah pernah merasakan beberapa waktu di Sumatera Barat, bisa cerita bagaimana kehidupan antar umat beragama. Mungkin konteksnya saat ini kalau di Idul Fitri seperti ini, bagaimana di Sumatera Barat? Ya, Pak Pris, para pemirsa TVRI dimanapun berada, Sumatera Barat seperti yang disampaikan oleh Pak Pris tadi, penduduknya 5,5 sekian juta orang, yang mayoritas 97% lebih adalah beragama Islam. Dan bagi masyarakat Sumatera Barat, tahun ini tahun yang paling membahagiakan, di mana 2 tahun sebelumnya kita tidak dapat mudik Lebaran. Nah, tahun sekarang ini yang ketiga kita sudah dapat mudik. Istimewanya khususnya bagi masyarakat Sumatera Barat karena yang paling gemar merantau. Artinya yang masyarakat Sumatera Barat yang berada di luar Sumatera Barat itu hampir sama dengan penduduk yang tinggal di Sumatera Barat. Sehingga momentum mudik Lebaran ini adalah momen yang sangat membahagiakan, bertemu kembali dengan keluarga di kampung, teman-teman sepermainan waktu kecil, teman-teman sekolah, sekarang bertemu kembali. Setelah sekian lama berjuang di perantauan. Ini saat-saat untuk rehat dari kelelahan dengan menghadapi berbagai persoalan. Sebagaimana ditanyakan oleh Mbak Pris tadi tentang kehidupan umat beragama di Sumatera Barat. Alhamdulillah, selama ini di Sumatera Barat relatif tidak kita dengar ada konflik-konflik agama. Begitu juga konflik rasial. Walaupun di sini di samping etnis Minangkabau, ada etnis Mentawai, ada etnis Batak, ada juga etnis Jawa yang hidup di Sumatera Barat. Tetapi kita tidak pernah mendengar ada kerusuhan-kerusuhan rasial maupun kerusuhan-kerusuhan agama. Ini mencerminkan bahwa toleransi antar umat beragama, antar etnis di Sumatera Barat cukup bagus dan berjalan secara harmonis. Dapat juga kita lihat bahwa yang mayoritas etnis Sumatera Barat itu adalah etnis Minangkabau, itu sangat terbuka terhadap etnis dan agama lain. Waktu orang Sumatera Barat pergi merantau ke tempat-tempat lain, itu alhamdulillah bisa membaur dengan baik dengan segala jenis etnis dan agama di tempat perantauan. Dan orang Sumatera Barat biasanya tidak juga eksklusif mengkelompokkan diri. Kita lihat bahwa dimanapun orang Sumatera Barat pergi merantau, selalu bisa membaur ya? Ya, tidak kita kenal itu ada kampung Padang di Jakarta atau kampung Padang di Surabaya. Tidak kita kenal seperti itu. Seperti ada kampung-kampung
yang diidentifikasi sebagai jenis, misalnya ada kampung Cina, ada kampung Arab, ada kampung Jawa, ada kampung Bali, tetapi tidak kita kenal ada kampung Padang. Ini menunjukkan bahwa orang Padang atau orang Sumatera Barat itu membaur dengan etnis lain dimanapun mereka berada. Insya Allah keadaan seperti itu tetap terpelihara sampai sekarang, dan momentum mudik Lebaran ini, di samping tadi untuk ketemu dengan saudara dan handai tolan, juga momen untuk berbagi, di mana para perantau selama ini mencari kehidupan di luar, pada saat ini membawa hasil perjuangannya itu kemudian dibagi kepada sanak keluarga, juga terhadap duafa yang membutuhkan di kampung halaman. Dan tentu juga sekalian menggerakkan perekonomian Sumatera Barat yang sudah 2 tahun terakhir ini. Sebagai efek domino dari ada mobilisasi begitu ya, mobilisasi warga yang kembali ke kampung halaman. Ini bagi perekonomian Sumatera Barat ini luar biasa. Banyak implikasi positifnya ya. Ya, ada 1,8 juta mungkin yang akan kembali ke Sumatera Barat ya. Ya, tentu dengan menggerakkan perekonomian triliunan rupiah juga. Baik. Itu Mbak Pris. Oke, ini kalau bicara soal Padang dan juga Jawa Timur ya, saya juga jadi menyadari ini hal sederhana, mungkin perlu untuk kita lihat lebih dalam soal data. Di mana sih kita nggak nemu makanan Padang gitu ya? Atau misalnya soto Lamongan, Mas Emil, di Jakarta tuh mudah sekali ditemukan orang-orang Jawa Timur gitu ya, betul ya, punya karakteristik merantau gitu ya, dua daerah ini. Saya mau balik lagi ke poin tadi, saya mau ke Mbak Alisa gitu ya. Ini momen Idul Fitri ternyata momen untuk merekatkan kebinekaan, kebangsaan kita ya, tadi Ustadz sebut demikian gitu ya, Mbak Alisa. Tapi yang saya sebutkan tadi Mbak Alisa, ya Mbak Alisa sangat aktif di media sosial, tentu bisa menangkap narasi-narasi itu. Ada juga yang masih membenturkan nilai-nilai agama dengan negara gitu ya. Ini kenapa masih terjadi Mbak Alisa menurut Anda? Iya, terima kasih Mbak. Betul sekali, memang kita masih melihat perbedaan atau polarisasi narasi begitu, dan ini sesuatu yang sangat wajar dari sejak zaman persiapan kemerdekaan sebetulnya ini sudah ada gitu. Aspirasi bahwa negara Indonesia ini menjadi negara agama itu juga ada. Jadi memang ada orang-orang yang meyakini bahwa harusnya memang dibedakan ini antar umat beragama. Tantangan Indonesia kan begini, Indonesia ini negara republik ya, tetapi bukan negara agama ya, tetapi agama itu hal yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia di Indonesia, bangsa Indonesia lebih tepatnya. Karena itu kemudian menjaga keseimbangan antara Alisa sebagai umat Islam dengan Alisa sebagai warga negara itu yang menjadi tantangan bagi setiap orang begitu. Bagaimana sebetulnya meletakkan duduk perkaranya, saya ini sedang menjadi umat beragama atau saya ini menjadi warga negara. Dalam konteks umat beragama, kita tentu mengenal ajaran-ajaran agama itu yang akan memandu kehidupan kita. Tetapi dalam konteks kehidupan bernegara, berbangsa, ini ada kesepakatan-kesepakatan yang berbeda nih gitu, yang itu kemudian misalnya contohnya yang paling mudah gitu, di tanah air ini kita masih sering mendengar umat Islam membicarakan tentang kafir. Nah, boleh atau tidak? Ya boleh, orang itu kosakata di dalam Islam kok, begitu kan? Tetapi Nahdlatul Ulama kemudian mengingatkan, mengeluarkan pandangan keagamaan bahwa dalam negara republik konteks kafir itu harus ditinggalkan. Dalam negara republik ya, dalam pengelolaan kehidupan warga negara ya, dalam pengelolaan kehidupan warga negara ini ditinggalkan. Nggak boleh ada pembedaan atas dasar kafir atau muslim begitu. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar Negara kita itu sudah menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas hak-haknya sebagai warga negara, juga punya kewajiban sebagai warga negara. Nah, dalam konteks
warga negara, maka ada aspek-aspek yang itu kemudian tidak relevan kalau kita kaitkan dengan posisi keagamaan, begitu. Itu yang diingatkan. Dan ini yang memang tentu dengan media sosial orang boleh menyampaikan pandangannya, tetapi menurut saya yang menjadi PR kita bukan kemudian melarang orang berpendapat, tetapi bagaimana agar kita bisa saling mengingatkan bahwa Indonesia ini kalau dalam bahasa para kiai sepuh di Nahdlatul Ulama itu adalah mu'ahadah watoniyah, kesepakatan hidup berbangsa. Kalau Muhammadiyah nanti Ustadz Ziyad pasti akan menyampaikan soal Darul Ahdi Wasyahada itu ya. Jadi kami organisasi-organisasi besar keislaman di Indonesia selalu mengingatkan bahwa Indonesia ini tanah air kita, kemudian dia menjadi kesepakatan berbangsa dan dia tidak lepas dari ajaran agama. Karena itu nggak perlu lagi mempersoalkan polarisasi antara agama dengan negara, karena negara ini dikelola dengan inspirasi dari agama-agama yang ada, nilai-nilai dasar, nilai-nilai universal, keadilan, kemanusiaan. Dalam Undang-Undang Dasar ya, peri keadilan dan peri kemanusiaan itu disebutkan di preambul Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar. Itulah yang akan menjadi panduan kita bersama. Dan Lebaran menjadi momen kita untuk mengingat itu. Tadi Pak Jaya menyampaikan, yang Lebaran bukan hanya yang merayakan kemenangan dari berpuasa menjadi keadaan yang fitri, itu memang umat Islam. Tapi yang berlebaran itu seluruh Indonesia kok, siapapun, agamanya apapun, ikut bersama-sama berlebaran. Itulah semangat hubul waton minal iman. Mencintai negara ini bagian dari keimanan kita. Bersama-sama kita merayakan Idul Fitri itu sebagai momen berbangsa dan bernegara, begitu Mbak Fris. Oke, baik. Selain soal kebinekaan, saya mau bahas mengenai poin tadi yang sempat kita perbincangkan Ustadz di saat jeda, soal resiliensi. 2 tahun mungkin Mas Emil sama Pak Hans yang bisa cerita gitu ya, karena setiap hari mungkin berada di lapangan melihat bagaimana seluruh rakyat Indonesia termasuk di Jawa Timur dan juga Sumatera Barat begitu punya daya tahan yang sangat luar biasa sehingga sampai hari ini kita bisa disebut menang ya atas pandemi ya Ustadz. Kita bertahan dan kemudian kita tiba di momen ketika semua orang diizinkan untuk mudik setelah 2 tahun lebih tidak diizinkan, atau 2 kali Lebaran tidak diizinkan untuk mudik. Saya akan minta perspektif juga Pak Imam, namun usai jeda di Forum Christian.